Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Komik kan biasanya dipakai sama autornya buat nyampein hasil pemikiran dia ya. Nah, beberapa bulan kemarin gue tuh baca komik yang justru nggak dibuat untuk nyampein opini kreatornya, tapi justru untuk nyampein fakta lapangan. Ditambah lagi, fakta ini terkait tragedi kemanusiaan. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Kembali dari ISIS, karya Hasbi Ilman, selaku reporter dan komikus. Mungkin lu ngerasa rada aneh ya, kenapa tadi gue bilang kreatornya sebagai reporter dan komikus? Kayak berita aja ada reporternya segala. Iya, nggak salah sih. Soalnya komik yang gue bahas ini dikategorikan sebagai komik jurnalistik, yang mana adalah sebuah bentuk jurnalisme yang mencakup berita atau kejadian non-fisik dengan menggunakan komik sebagai framework atau media penyampaiannya. Gitu sih kalau menurut Wikipedia. Nah, komik Kembali dari ISIS ini tuh diterbitkan oleh Jurnalis Komik, sebuah organisasi yang beberapa anggotanya terdiri dari jurnalis dan komikus. Jurnalis Komik sendiri berdiri pada tanggal 3 Mei 2017. Sejak saat itu, mereka terus membuat dan terbitin komik jurnalistik dengan tagline fakta dalam balon kata. Namun, sayangnya organisasi ini harus tutup pada tanggal 11 Agustus 2023. Untuk komiknya sendiri, Kembali dari ISIS pertama kali diterbitkan di awal tahun 2019 secara cetak. Dan setelah itu, sebagian dari chapter komik ini dipublikasikan di sosial media Jurnalis Komik. Untuk premisnya, komik ini menceritakan perjalanan fisik dan batin orang-orang yang pernah pergi ke ISIS. Komik ini sendiri punya rating sepertinya untuk 15+, karena temanya yang cukup berat. Dan karena komik ini punya genre jurnalisme, genre yang tidak biasa memang, gue akan sedikit membacakan klaim dari Jurnalis Komik ya. Gini bunyinya. Semua peliputan jurnalis komik adalah independen, tanpa intervensi dari pihak manapun. Oke, gue pertama tahu Jurnalis Komik ini sebenarnya beberapa tahun lalu dari podcastnya Cosmic Ngepot yang dibawain Kanana. Setelah itu, gue ngikutin sosmednya mereka. Dan gue pun baru bisa hands on komiknya sendiri di tahun 2023 kemarin di event Pakoban. Nah, sebelum gue ngasih pandangan gue tentang komik ini, gue kayaknya mau disclaimer dulu. Karena gue sendiri mikir kalau cara review gue yang biasa nggak bakalan cocok untuk komik ini. Tapi ya, kita coba aja lah ya. Let's go. Oke, pertama dari universe-nya dulu yang paling gampang. Udah pasti, karena komik ini berbasiskan fakta, jadi universe-nya pun yang dipakai harus dunia yang kita tinggali ini. Untuk settingnya, di komik ini banyak nyeritain kisah yang ngambil tempat di Suriah. Karena kan emang ISIS itu kepanjangan dari Islamic State of Iran and Syria. Kebanyakan sih kisahnya ngambil di kota Raqqa, semoga nggak salah sebut ya, yang jadi ibu kota ISIS. Tapi ada juga sebagian kecil cerita yang setting tempatnya ngambil di Indonesia. Kalau setting waktunya, komik ini ngambil waktu di rentang 2015 sampai 2018, di mana lumayan banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke Suriah dan terlibat dengan ISIS. Untuk karakternya sendiri, di komik ini ada 3 karakter utama, yaitu Raihan, Febri, dan Dania. Jelas, penilaian yang biasa gue lakuin, apakah karakter itu manusiawi atau enggak, itu nggak bisa dipakai. Karena karakter komik ini orangnya jelas ada. Bahkan umur saat mereka nyeritain hal ini pun jelas gitu. Cuma, kalau gue ngebahas sikap dan perilaku yang mereka lakuin di cerita komik, ini entah ya, mungkin karena gue tahu beneran ada orang yang ngelakuin dan melalui hal ini, gue jadi bisa lebih bersimpatik gitu dibanding dengan biasanya. Dan apa ya, gue mau bilang karakter development, tapi takut kurang sopan. Apa ya, proses pendewasaan aneh juga. Ya udahlah, karena gue ngebahasnya sebagai konteks komik, gue bilang karakter development aja nggak apa-apa lah ya. Semoga nggak apa-apa. Untuk karakter developmentnya, untuk ketiga karakter ini tuh ada, tapi sebagai sebuah cerita terlalu straightforward menurut gue. Ya, tapi karena ini jenisnya jurnalistik ya, jadi mungkin emang harus langsung kayak gitu, nggak boleh ditambahin bumbu apa-apa lagi. Terus untuk ceritanya sendiri,
Mungkin di komik ini ceritanya bisa gue kelompokkan jadi cerita utama dan sampingan kali ya. Soalnya di komik ini tuh ada beberapa sudut pandang yang diceritain. Ada 4. Yang 1-3 itu gue kelompokkan jadi cerita utama. Itu intinya nyeritain orang-orang yang pernah pergi ke ISIS dan kembali lagi ke Indonesia. Dan yang cerita satu lagi itu salah satu sudut pandang orang Indonesia memandang gimana ISIS gitu. Nah, untuk ceritanya sendiri mungkin kurang lebih komentar gua mirip sama kayak karakternya ya, straightforward. Ya, tapi menurut gua fair enough sih. Soalnya ini kan bentuknya jurnalisme juga ya. Bukan mentingin plot, struktur 3 babak atau apa gitu. Enggak. Mungkin yang lebih ditekankan di sini 5W1H-nya kali ya. What, who, why, where, when, who. Anjay, sosokan lagi gua ngomongin jurnalisme. Tapi ya emang gitu. Mungkin kalau pengen gue umpamakan kayak lu lagi baca koran atau nonton TV, terus ada narasumber yang nyeritain runtutan kejadian. Nah ini tuh ada ilustrasinya dalam panel-panel komik gitu. Dan ada lagi satu hal menarik mengenai komik ini. Lu mungkin inget ya, di episode yang dulu gue pernah komentarin komik yang teksnya kebanyakan. Biasanya gue nyangkut pautin itu sama prinsip show don't tell. Nah, di komik ini sebenarnya teksnya cukup banyak. Mungkin karena kiblatnya kreator komik ini tuh adalah jurnalisme komiknya Joe Sacco kali ya. Karya beliau kan sebenarnya lebih condong ke grafik novel ya. Jadi emang teksnya cenderung lumayan banyak. Terus gue tuh sebenarnya mau bisa kayak reviewer komik yang lain gitu, bilang presentasi teks dan gambarnya berapa banding berapa. Tapi sejujurnya gue masih belum nemu formula yang srek cara ngitungnya gimana. Apakah plak-plakan ngebandingin presentasi balon kata plus narasi versus gambar dalam panel gitu? Gue masih belum tahu, dan rasanya kalau ngebandingin kayak gitu tidak cukup fair sih. Tapi kalau gue kasih hitung-hitungan, di komik ini tuh ada 1-4 balon kata atau narasi di tiap panelnya. Ada juga sih yang pure gambar tapi nggak banyak. Kalau gue ambil rata-rata, kayaknya di tiap panelnya ada sekitar 2 dialog lah. Nah, tapi hal yang menarik adalah gue tidak menyadari hal ini sampai gue baca ulang beberapa kali. Biasanya kalau komik yang kebanyakan teks tuh gue langsung gerah gitu bacanya. Narasinya banyak dan cenderung bikin bosan kalau kepanjangan. Tapi di komik ini tuh gue tidak merasakan hal itu. Gue gak tahu apakah karena memang Mas Hasbi ini backgroundnya jurnalis gitu, jadi punya kemampuan storytelling yang bagus juga lewat teks atau semacamnya. Gue tidak bisa memastikan juga. Tapi yang pasti gue menikmati flow bacanya. Anjir, gue mau bilang menikmati rada salah juga ya. Ini cerita tentang fakta tragedi soalnya. Ya pokoknya enak dibaca lah. Oh, dan satu lagi, di sini lu tidak akan menemukan komik dengan sudut pandang orang pertama sebagai penceritanya. Karena ini adalah jurnalisme. Makanya segala cerita dari narasumbernya bentuknya menjadi sudut pandang orang ketiga. Dan lu akan menemukan banyak tanda petik di balon kata atau kotak narasi di komik ini. Karena seperti halnya koran, akan ada kata-kata dari narasumber yang dituliskan secara utuh sebagai kalimat langsung. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Penilaian kali ini gue akuin terlalu banyak hal yang subjektifnya. Gue sendiri ngerasa mungkin tidak semua orang suka karena kalau boleh dibilang tipe komik ini tuh baru. Apalagi untuk di Indonesia, mungkin bisa dibilang niche banget lah ya. Ditambah lagi isu-isu yang diangkat tuh ada embel-embel agamanya. Walaupun sebenarnya yang gue tangkap di sini itu adalah isu kemanusiaan sih. Mungkin gue akan merekomendasikan komik ini kalau lu mau coba explore genre komik yang cukup jarang ini. Bahkan komikusnya pernah bilang di salah satu wawancara, genre komik ini tuh masih perawan di Indonesia. Dan mungkin buat lu juga yang penasaran kayak kok bisa-bisanya ada orang yang pergi untuk gabung ke kelompok radikal kayak ISIS, cocok juga kayaknya untuk baca komik ini. Soalnya bisa buat memperluas wawasan juga. Hal yang paling gue suka dari komik ini adalah storytelling dari isu yang diangkat. Gue gak cuma dapat informasi tentang kisah orang-orang yang pernah pergi ke ISIS dan kembali lagi, tapi gue juga nikmatin alur yang disampaikan gitu. Oh iya, karena jurnalis komik per 11 Agustus kemarin udah resmi tutup, jadi sebagian komiknya mungkin cuma bisa lu baca secara online. Tapi gue dapat info
Katanya kalau emang masih ada yang berminat untuk dapat komik fullnya atau yang cetaknya, bisa ngehubungin sosmednya Jurnalis Komik aja. Dan beberapa anggota Jurnalis Komik juga sepertinya masih terus berkarya. Terutama untuk Mas Hasbi masih sering ngeposting karya-karyanya termasuk komik jurnalisme di sosmed pribadinya. Nanti untuk link-link terkaitnya bakalan gue taruh di deskripsi podcast. Dan seperti biasa juga, setelah ini bakalan ada sesi buat ngomongin hal lain tentang komik ini, termasuk spoiler. Jadi kalau lu udah baca atau tidak masalah dengan spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja, nggak apa-apa. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Oke, side notes. Kayaknya side notes kali ini nggak akan panjang-panjang. Tapi pertama gue mau ngasih tahu seberapa amazed-nya gue sama komik ini. Gue tuh kan biasanya sebatas ngarepin dapat gagasan atau buah pikiran dari sebuah komik gitu. Kayak ini komikusnya mau nyampain opini apa sih di komiknya. Tapi komik ini tuh bukan sekedar ngasih opini, tapi fakta. Fakta bro. Gue tidak bilang lebih bagus atau lebih buruk ya, cuma dimensinya aja udah beda gitu. Terus juga saking inginnya memberikan fakta secara nyata, dia ngasih cerita apa adanya aja. Padahal cerita masing-masing narasumber kalau dikembangin menarik semua menurut gue. Yang berangkat untuk nyari kehidupan lebih baik, terus ada yang berangkat demi nyusul nyari keluarga yang berangkat ke sana, tapi pas nyampe ternyata keluarganya udah mau pulang. Sama yang satu lagi, anak yang mau pergi ke ISIS ditentang sama orang tua, tapi anaknya kekeh dan akhirnya orang tuanya ikut demi ngejagain anaknya, sampai rela berhenti jadi PNS dan jual aset-asetnya buat berangkat ke Suriah gitu. Ini hebat-hebat sih ceritanya, tapi komikusnya nggak mau ngasih bumbu apa-apa, udah straight forward aja. Terus menurut gua komik ini tuh ada call to actionnya gitu. Jadi ada kan di satu panel yang bilang narasumbernya tuh nonton wawancara tentang mereka di YouTube. Nah, abis baca komik ini tuh gue jadi ngepoin video yang mereka mention gitu. Jadi komik ini tuh kayak abis dapat berita dari komik ini, ada nextnya apa gitu. Dan kalau mau lebih jauh lagi juga di komik ini mention apa yang dilakuin orang-orang yang pernah pergi ke ISIS itu. Dan ya siapa tahu juga abis baca dan pengen bantu mereka juga mungkin bisa kali ya. Mungkin ya, gue tidak mencari tahu sampai sejauh itu soalnya. Terus dari komik ini juga gue ngerasa ada sedikit seneng dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Jarang-jarang ini gue memuji kebijakan pemerintah kita. Tapi dari komik ini gue tahu Indonesia itu adalah negara yang masih nerima residivis mantan ISIS gitu. Kalau di komik sih dimention katanya satu-satunya negara yang nerima. Gue tidak tahu memang satu-satunya atau tidak, tapi memang nggak banyak. Gue sebenarnya udah coba nyari tahu negara mana aja yang masih nerima residivis ISIS, tapi masih belum nemu. Paling yang sering dimention adalah tidak banyak yang nerima residivis ISIS. Dan faktanya Indonesia nerima gitu. Ya memang hal itu sangat beresiko sih. Soalnya di berita lain juga dimention 11% dari orang yang terlibat terorisme itu ditangkap lagi karena melakukan tindakan kriminal. Tapi gue mengapresiasi sisi kemanusiaan dari kebijakan ini. Dan dari cerita komik ini juga gue jadi tahu support tetangga-tetangga buat residivis itu penting gitu. Ada cerita yang ngasih tahu residivisnya tuh suka diajakin ngobrol atau berkegiatan sama tetangganya gitu, biar mereka lebih mudah diterima dan berbaur sama masyarakat lagi. Gue tuh bukan orang yang terlalu nasionalis sebenarnya. Gue cukup lelah dengan konflik yang ditimbulkan para pejabat gitu. Tapi abis baca komik ini, nasionalisme gue sedikit tergelitik lah. Ya, terima kasih banyak Jurnalis Komik.